Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Tasikmalaya. Dalam rangkaian Festival Seni Akhir Tahun Syukur Waktu 10 Tasikmalaya Raya 2021, Komunitas Cermin Tasikmalaya menggelar diskusi Teater Oh Teater, menguar nasib teater di Tasikmalaya saat ini. Diskusi ini diselenggarakan di City Hotel Tasikmalaya. Saya ucapkan terima kasih kepada manajemen City Hotel Tasikmalaya yang telah memberikan ruang bagi kami untuk berekspresi khususnya dalam dunia kesenian. Pada kesempatan ini kami menghadirkan beberapa narasumber yang beliau-beliau ini menurut kita dan menurut kami ini seseorang yang begitu sangat menggembirakan dan terus-terusan konsisten serta mampu merawat teater di Tasikmalaya. Salah satunya menghadirkan Mang Jabo Jabo Widianto. Beliau dari Dongkrak. Setelah itu ada akademikus teater dari Ngaosat, Pak Abe Asmarandana. Selanjutnya praktisi teater dan pimpinan Beranda 57 Tasikmalaya, Pak Bode Riswandi. Dan selanjutnya Ketua Les Bumi Tasikmalaya, Aan Ahmad Parahan, serta budayawan Tatang Pahat. Acara ini juga akan dimeriahkan oleh Magic of Sukapura dan Badut Tasik alias Batik yang akan mempertunjukkan aksi sulap dan game interaktif khas Badut Tasik. Selain itu ada almarhum Haji Egi yang akan melantunkan beberapa lagu ciptaannya dalam beberapa sesi diskusi. Selamat menyaksikan. Привет, spasiba Tasikmalaya, komunitas cermin, Enduras la Esperados, Sukron Kasiron. Saya akan membawakan lagu. Yang pertama, judulnya Olah Rasa. Tutup telinga kalian. Setiap hal menyangkut hidup, perputaran alam semesta, batu tanah punya kenangan, tumbuhan juga
Oke, spasiba. Lagu selanjutnya ini bercerita tentang tragedi kemanusiaan di Mesuji sekitar tahun 2012 dan 2013. Lagu ini bercerita tentang tragedi kemanusiaan di Mesuji. Mohon maaf kalau ada salah. Pagi-pagi aku nonton televisi, ditemani kopi hitam dan asap tembakau. Ceritanya ada pembantaian, kecacatan sesama manusia demi sebuah kepentingan. Aku tidak mengerti hukum, apalagi bukan penegak hukum. Tetapi yang aku tahu, menyapa manusia dengan tersenyum. Jangan lagi dibantai, oh Mesuji, segeralah berbenah diri. Baik polisinya, baik rakyatnya. Pagi-pagi nonton televisi, ditemani kopi hitam dan asap tembakau. Ceritanya ada pembantaian, kecacatan sesama manusia demi sebuah kepentingan. Oh Mesuji, jangan lagi dibantai. Oh Mesuji, segeralah berbenah diri. Baik polisinya, baik rakyatnya. Oke, thank you, spasiba, sukron, kasiron, privyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada almarhum Haji Egi yang membawakan beberapa nomor lagunya. Ini sangat menarik dan patut kita syukuri bagi teman-teman seniman karena lagu-lagu beliau yang barusan dibawain adalah lagu-lagu ciptaannya sendiri. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Ketua Komunitas Cermin Tasikmalaya, Bang Asman Syah Timutiah, untuk memandu berjalannya acara diskusi malam ini. Saya persilahkan. Masya Allah, nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tasikmalaya. Mari kita bangkit dan berkarya. Malam ini saya Asman Syah Timutiah akan memandu diskusi tentang teater dengan tema Teater Oh Teater, yang akan mengulas tentang nasib teater hari ini. Terutama di masa pandemi ini ada perubahan
pergerakan kesenian, tidak hanya di Tasikmalaya, tapi juga di nasional bahkan internasional. Pada lokalitas Tasikmalaya, kita akan membincangkan tentang bagaimana perkembangan teater di tengah hantaman pandemi ini. Tentunya ada perubahan dalam proses berteater. Apakah teater ikut tiarap seperti halnya dengan bidang-bidang yang ada di masyarakat, baik bidang ekonomi, sosial, politik, dan yang lainnya. Atau memang teater bisa bertahan di tengah pandemi ini. Di samping itu, Tasikmalaya memiliki teater yang berjumlah sangat banyak di tingkatan Jawa Barat, tidak kalah dengan Bandung sebetulnya. Bahkan Tasikmalaya memiliki peringkat pertama di Jawa Barat. Bagaimana teater dongkrak itu mendapatkan juara pertama secara umum, baik penyutradaraan, garapan, aktor, aktris, dan yang lainnya. Di samping itu ada juga teater-teater di sekolah, di kampus. Mereka memiliki kualitas dan pergerakan masing-masing, baik di teater 28 Unsil. Kalau di sekolah ada teater gawe di SMK 1 Tasikmalaya, kemudian di teater-teater independen. Nah, pergerakan teater Tasikmalaya 1 tahun ini akan mencoba dikupas oleh beberapa pembicara. Baiklah, Tasikmalaya. Akan saya panggil satu-satu para pembicara, para tokoh teater yang ada di Tasikmalaya. Yang pertama akan saya panggil, dia adalah seorang dosen bahasa Indonesia di Universitas Siliwangi. Beliau pun adalah Ketua Dewan Kesenian Tasikmalaya dan sekarang beliau memimpin komunitas di Tasikmalaya yaitu Beranda 57. Di samping seorang teater, dia pun adalah seorang penulis, penyair kebanggaan Tasikmalaya. Untuk itu kepada Bode Riswandi, saya dipersilakan untuk duduk di kursi. Oke. Waalaikumsalam. Tentu sudah tidak asing lagi kalau melihat sosok beliau dan nanti bagaimana pemikirannya tentang teater 1 tahun ini, terutama di tengah hantaman pandemi yang ada. Selanjutnya akan saya panggil seorang teaterawan Tasikmalaya yang sudah senior sebetulnya di Tasikmalaya. Dan beliau pun mendalami teater di Bandung, di Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Dia pernah aktif di Payung Hitam Bandung, kemudian dia pun aktif membina beberapa kelompok teater yang ada di Tasikmalaya. Dan saat ini dia sedang membangun sebuah perusahaan. Mudah-mudahan dia menjadi orang teater yang menjadi pengusaha. Untuk itu kepada Saudara Tatang Pahat dipersilakan. Tasikmalaya, di samping Saudara Bode Riswandi dan Saudara Tatang Pahat, akan saya panggil satu lagi yaitu pembicara yang tentunya sudah tidak asing lagi dan dia pun memiliki berbagai penghargaan di teater. Dia pernah menjuarai teater internasional berbahasa Sunda yang dilaksanakan oleh Sunda Kiwari di Bandung. Beberapa kali dia meraih sutradara terbaik. Dan sekarang dia sedang mendalami pertanian dan peternakan. Mudah-mudahan teater menjadi energi buat beliau, yaitu Saudara Wit Jabo Dongkrak. Oke. Nah, dia sebetulnya sekarang habis dari gunung, turun gunung karena selesai menggarap pertanian. Dan satu lagi ini yang terakhir pembicara kita, yang akhir-akhir ini dia sangat produktif, terutama di masa pandemi.
ketika kesenian dan bidang-bidang lain di masyarakat sedang tiarap karena pandemi COVID, beliau sangat energik, bahkan energinya berlipat ganda di tengah pandemi COVID ini. Dan beliau pun memimpin sebuah lembaga yaitu Ngaos Art. Dan saat ini dia pun sedang menjadi dosen di Sekolah Tinggi Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dan beliau kita panggil, dia adalah AB Asmarandana. Oke. Inilah Tasikmalaya, para teater Tasikmalaya, kebanggaan kita di Tasikmalaya. Tasikmalaya tentunya bangga dengan keberadaan mereka karena tanpa mereka tentunya teater akan putus. Artinya bahwa ada masa-masa ketika teater Tasikmalaya ini mengalami pasang surut. Kita akan mengupas di samping 1 tahun ini atau di tengah pandemi 2 tahun ini, kita pun akan mengupas fase-fase teater Tasikmalaya dari sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya. Oke, selamat malam kawan-kawan. Ini Saudara Boderi Suwandi, Tatang Pahat, kemudian Saudara Widjabo Dongkrak, kemudian Saudara Abu Asmarandana. Malam ini kita akan mencoba mengupas tentang teater, tapi sebelum teater di tengah pandemi ini, saya ingin mencoba Tasikmalaya harus tahu tentang perkembangan teater selama ini. Yang saya ketahui bahwa teater di Tasikmalaya itu muncul sejak zaman perjuangan Indonesia, yaitu dengan adanya teater pertunjukan Galunggung Ngaduk Temenggung. Bahkan teater itu sempat dipertunjukkan di Senayan ya, itu tahun 1946 ya, 65, yaitu ketika Indonesia sedang G30 SPKI. Tidak jadi karena dibatalkan ya. Ya ini Pak Tatang, mic-nya dipegang ya, lupa. Oke, Pak Jabo, Pak Abe, mic-nya mungkin supaya memang kita bisa berdiskusi. Nah, kira-kira Tasikmalaya saat itu bisa memproduksi teater yang kolosal, yang besar. Nah, apakah saat itu teater sangat menarik untuk masyarakat atau hal apa yang menjadikan Tasikmalaya bisa hadir pada zaman itu? Kira-kira ini mungkin Pak Tatang Pahat yang mencoba menjelaskan. Baik, kira-kira pada saat itu kenapa teater menjadi menjadi media informasi lah ya, katakanlah atau media pencerahan lah, katakanlah seperti itu. Saya pikir pada saat itu karena memang gerakan-gerakan atau media yang efektif di masyarakat pada saat itu memang pertunjukan, saya pikir seperti itu. Karena selain itu juga media yang mengakar di masyarakat itu media pertunjukan, salah satunya teater prasasti kalau tidak salah pada saat itu. Yeah. Dan Ngaduk Temenggung 1965 itu sampai dipentaskan di mana, di Senayan, walaupun itu tidak jadi karena insiden. Saya pikir karena memang itu pada saat itu pergolakan tidak menutup kemungkinan, atau ya kita harus mengakui bahwa pergolakan pada saat itu di 65 itu dengan adanya adanya Mani Kebu, terus adanya Lekra dan sebagainya, itu juga berpengaruh. Tapi di saat itu memang media teater itu efektif, saya pikir, untuk mengkomunikasikan persoalan-persoalan di wilayah politik, sosial, hukum pada saat itu, kayak seperti itu. Apakah memang saat itu teater masuk ke wilayah gerakan politik atau tidak? Artinya bahwa ketika ada manifestasi kebudayaan, kemudian ada Lekra, apakah teater di Tasik pun menjadi sebuah suara untuk menyampaikan gagasan-gagasan politik Indonesia saat itu enggak?
Saya pikir itu juga salah satu dampak dari pertunjukan dari persoalan manifestasi kebudayaan. Terus Lekra itu saya pikir berdampak bukan saja di Tasikmalaya, tapi saya pikir di negara Indonesia pada saat itu salah satu corong untuk untuk memunculkan kekuasaan atau sebagai media untuk politik. PKI misalkan, ya nggak apa-apa, PKI misalkan ya dengan Lekranya, terus Barisan Nasional dengan Manikebunya, bukan dengan berarti kalau begitu teater Tasikmalaya saat itu ada dua pilihan, apakah termasuk golongan Lekra atau golongan yang mendukung manifestasi kebudayaan. Nah, kalau Manikebu kayaknya ini Patatang Pat ini bagian daripada komunisme kalau bilang Manikebu sebetulnya. Ya wallahu a'lam bishawab ya pada saat itu ya. Saya pikir tapi dampak itu juga saya yakin itu berpengaruh terhadap seniman-seniman pada saat itu. Entah itu di wilayah Lekranya, entah itu di wilayah Manikebunya. Saya pikir karena memang itu jaringan-jaringan itu masuk kepada pribadi-pribadinya, dan tidak menutup kemungkinan kenapa dilarang itu pun di situ mungkin ada clue-clue yang memang menyerempet. Saya pikir kayak gituan. Pak Abe sepakat nggak bahwa saat itu di Tasikmalaya dalam berteater itu masuk pada sebuah pergerakan politik, artinya masuk pada sebuah gerakan-gerakan suara politik saat itu? Sebelum sepakat dan tidak sepakat, Lekra itu besar oleh orang-orang besar. Itu menjadi hal yang berbeda. Karena Lekra besarnya itu bukan Lekranya, tapi orang-orang besar yang ada di Lekra, dari Pram dan sebagainya sebagainya. Nah, permasalahannya apakah itu sampai ke wilayah Jawa Barat ini? Karena akan ketahuan tentu saja indikasinya teater-teater yang muncul setelah itu. Kalau plat B berarti enggak di sana, plat merah begitu. Sorry. Jadinya kemungkinan tidak pas ada tapi mungkin individu ya yang tidak menjadi sebuah kelompok. Nah, karena kalau saya pertama di Tasik dan mencoba menganalisis ngobrol-ngobrol tuh, kalau dulu itu banyak kantong seninya, tidak ada aktornya. Kalau yang sekarang banyak sekali yang aktornya tapi sedikit kantong seninya. Karena kita semuanya bermain. Mungkin pas dunia panggung sandiwara itu dipakai sama kawan-kawan di sini, ya bermain semuanya gitu. Nggak tahu penontonnya duduk di mana. Ya. Nah ini Pak Bode pernah menulis tentang itu ya, tentang DITI lah. Karena kalau DITI masuk juga pergerakan yang kuat di Tasikmalaya. Nah, apakah masuk merembes nggak ke pergerakan teater saat itu? Artinya kalau tadi membahas Pak Tatang Pahat bahwa teater menjadi sebuah suara ideologi atau suara politik, ada satu tonggak sejarah yang penting Tasikmalaya yaitu DITI. Apakah merembes nggak ke wilayah itu? Iya, sebetulnya masyarakat pada waktu itu tidak akan tahu menau bahwa ini akan digiring ke satu ideologi apa gitu. Pada dasarnya memang bersandiwara, bermain teater atau bermain drama itu wujud dari kegembiraan pasca sebelumnya sebagai bentuk ritual. Nah, kejadian-kejadian semacam DITI, kemudian tadi merah ya, komunisme dan sebagainya. Ya, itu kan hanya irisan-irisan yang kemudian di dalamnya ada para pemikir dari para penulis yang cita-cita pergerakannya bisa dimanifestasikan lewat kesenian. Kemudian kan timbul ada Lekra, ada Manikebu, ada LKN, kemudian ada Les Bumi dan sebagainya. Akhirnya masing-masing faksi ini juga mereka membawa misinya masing-masing. Ada yang memang pertunjukan karya sastra apapun harus digiring ke dalam tema-tema realisme sosialis.
Ada yang kemudian dibicarakan tidak, seni itu untuk seni, misal di manifestasi kebudayaan. Kemudian ada yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama, misalnya lembaga seniman budaya Muslim Indonesia. Bahkan yang Marhaenis juga ada lewat Sitor, yang lembaga kebudayaan nasional. Artinya mereka sebetulnya memiliki cita-cita yang saya tidak mengatakan baik dan buruk. Cita-cita itu wajar-wajar saja. Hanya kemudian teater ada yang digiring untuk bertema-tema tadi yang saya sebutkan, lalu disebutkan sebagai gerakan dari itu. Nah, adapun tadi yang disampaikan apakah DIT ada irisan, sebetulnya mereka hanya bergerak untuk memperjuangkan Jabar ya waktu itu setelah perjanjian Renville ditandatangani dan Indonesia harus pindah ke Yogyakarta membentuk Republik Indonesia Serikat. Nah, di luar itu saya kira belum ada pertunjukan. Karena pertunjukan pada masa itu hadir di tengah-tengah masyarakat sendiri. Dan yang paling penting misal, mengapa teater bisa menjadi corong pergerakan, teater bisa menjadi corong untuk menyampaikan cita-cita, itu juga diberikan contoh oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, ketika dia diasingkan di Pulau Ende, di Flores itu, dia nulis naskah drama, dia membentuk kelompok teater, bahkan dia mementaskannya. Nah, lewat naskah-naskah itu, spirit untuk perjuangannya ditumbuhkan. Jadi dalam tahap ini saya ingin mengatakan bahwa kesenian, apapun itu jenis dan bentuknya, bisa sebagai media ritual, bisa sebagai media ekspresi kesenian, bisa sebentuk pasar, bahkan jangan dinafikan bahwa setiap kesenian itu pasti akan punya genealogi sebagai bentuk pergerakan dan perjuangan. Begitu, Mas Asman. Ya, ini cukup menarik nih. Ya bentar, ini ada ini dulu nih. Aduh, ini kopi dulu ini. Ini kaget dikirain ada. Aduh, ya ngopi. Kopi itu tidak akan melihat. Pakai mic lah, ya. Tapi dia itu akan menganggap kita sama di hadapannya. No, begono, cenah meureun eta ogenya. Aduh, ieu teh. Caroge ka mana caroge? Caroge teh nuju macul. Perkawis doma teh ayeuna saberiti di Kongo. Aya caritana kieu nya kela. Ya khusus. Pakai mic Ciroh pakai mic lah. Mikna mana Tuh, micnya tuh. Ya asbakna. Kalau micnya 2 berarti poliandri. Oh ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Sim kuring di dia bade monolog heula sakedapnya. Hapunten sanes iklan sanes nanaon ieu mah. Oh, saur Kang Eeng, sim kuring kedah ngangge basa Indonesia cenanya. Jadi begini. Oh, muhun satu acana sim kuring bade telaci kopi margi kangaan teh aya ku sim kuring di biar lancar. Manehna. Oi, manehna. Nahangan sakieu. Cek atuh, ulah ngarasa hanjelu wae. Ngarah maranehna teh mikir. Ngarah dunungan di dinya teh bentak. Moal nya, duit 400.000 mahikana naon? Layaknya, oh sanes layaknya, kiranya beginilah negeriku tanpa rindu dicerita masa lalu. Nun, semakin jauh ku dekati, rupanya mataku jauh ku dekati. Kangge Kang Aan kopi natos dileut. Wahai bumi, wahai langit, wahai alam raya, dengarkan tikirmu. Wahai daun. Aduh, hilap deui sim kuring teh. Tah gitu. Ngapalkeun si manehna mah. Mohon. Jadi kieu
wahai daun, wahai angin, wahai tanah, bergeraklah untuk zikirmu. Wahai langit, wahai bumi, wahai alam raya, ucapkanlah kalimatmu. Ya Allahu, Allahu Rabbul Arsyil Adim. Takbir. Daun, 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 na 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 na, karena embun setia datang. Daun, daun, tak keberatan, karena embun setia datang. Aduh, akang deui wae, itu gerak mbek kuring paeh, mbek akang paeh nama lain ku nyai akang, tapi ku deterjen, lain ku deterjen ketang, tapi diperut terus dipoekeun. Gitu panginten. Hatur nuhun, ya kopina ku abdi dicanak. Iya, Tasikmalaya. Ce Edo ini adalah salah satu praktisi teater Tasikmalaya. Dan nanti tadi di awal dia masuk ada satu tema sebetulnya yang menarik untuk dikupas, yaitu curhat. Jadi 40.000 per bulan ini bagaimana nih? Nanti akan dikupas juga oleh Pak Jabo Widianto. Apakah teater selama ini bisa menjadi suara untuk menyampaikan sesuatu, apakah sesuatunya itu berupa ideologi politik, agama, sosial, atau memang teater murni sebagai sebuah gerakan seni untuk seni. Untuk itu nanti kita rehat dulu sejenak untuk melanjutkan diskusi ini. Tasikmalaya, bangkit dan berkarya. Sebelum kita memasuki kembali ke sesi selanjutnya, diskusi tentang Theater of Theater, nasib teater Tasikmalaya, kita akan menyaksikan terlebih dahulu yaitu Magic dari kelompok MOS, Magic of Sukapura. Untuk itu dipersilakan untuk kawan dari MOS. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Ada ke malam ya. Terima kasih sebelumnya saya sudah diberikan waktu untuk bisa bermain di acara ini. Sebelumnya sangat tepat sekali sebelum saya bermain, saya ingin sedikit berdiskusi tentang seni sulap. Tahukah kita bahwa seni sulap menurut peneliti seni itu adalah salah satu seni tertua di dunia. Jadi kalian bisa lihat nanti searching ya di Google ataupun di apapun. Umur daripada seni sulap itu adalah 2700 tahun sebelum Masehi. Itu adalah seni sulap. Dan seni sulap adalah salah satu seni yang bisa merepresentasikan seni-seni yang lain. Bisa mungkin kita lihat di televisi ketika sulap digabungkan dengan seni tari. Seni tari, musik. Kalau misalnya main sulap tanpa musik itu sangat kurang ya. Atau acting dan yang lainnya. Itulah salah satu keunikan daripada seni sulap. Dan seperti yang kalian tahu bahwa di dunia sulap itu ada beberapa kategori, yaitu ada mentalis, eskapologis dan yang lainnya. Dan juga salah satu yang sangat unik di seni sulap adalah salah satu seni yang punya resiko, yaitu adalah kematian. Dan salah satunya saya akan mempraktekkan salah satu seni sulap yang cukup berbahaya. Baik, saya perlu audiens satu orang, silakan. Oh, silakan Kak Rio, mulai minta bantuannya. Siapa namanya Pak? Saya Rio Mas. Oh, Rio Mas. Tadi saya udah bilang, jadi salah satu seni sulap itu salah satu seni yang bisa membahayakan diri seseorang. Siap? Bismillah. Nah, tenang ya. Nah, salah satu permainan sulap di dunia yaitu bernama Russian Roulette. Jadi permainan ini diciptakan untuk memilih salah satu pimpinan geng di Rusia. Biasanya menggunakan pistol revolver. Ya, pistol revolver diisi satu peluru, diputar, lalu ditembakkan satu persatu. Berhubung di sini itu diilegalkan untuk menggunakan pistol, kita bermain dengan salah satu yang unik. Di sini
saya ada 3 paper bag, maaf ya. Salah satunya di sini ada kosong, ya, cuma ada balok. Satu lagi, balok kosong. Dan satu lagi berisi paku, ya. Siap ya? Bismillah. Bismillah. Dari kemarin saya sudah mengusulkan kepada panitia untuk menyediakan minimal P3K. Ya. Oke, permainannya sangat mudah. Permainannya sangat mudah. Saya akan menyimpan salah satu box atau paper bag ini. Ya. Boleh minta bantuannya dipegang? Oke, saya akan bungkus dulu ya. Ini tadi berisi paku ya. Dan pakunya asli, bisa dicek. Siap terluka atau biasa terluka ya? Sudah terluka, Mas. Sudah terluka. Nah, ini kan salah satunya itu berisi paku ya. Pakunya saya masukkan. Siap-siap ya. Kalau tangannya terluka nggak apa-apa ya. Siap. Oke. Saya akan bungkus dulu seperti ini. Oke. Dan yang kosongnya pun sama. Nah, saya akan kocok di belakang ya. Jangan lihat. Oke. Nah, sekarang permainannya sangat mudah. Ya, permainannya sangat mudah. Tunjuk yang mana saja, bebas. Yang ini deh. Yang ini. Siap ya. Berarti saya duluan. Jadi permainannya simpel. Penonton pilih, lihat, watch this. Kosong ya. Nah, sekarang bagian Vario. Iya dong. Oke ya, siap ya. Saya yang pilih atau Vario yang pilih? Kayaknya Mas deh yang. Ya, silakan, nggak apa-apa, bebas. Yang mana? Bismillah ya Allah. Kayak milih jodoh ya. Ini deh. Ini ya. Siap, tangannya seperti ini. Asli. Seperti ini, Mas. Ya, aman. 1, 2. Tenang Mas, tenang. Ada P3K ya di sini tadi. Saya udah mesen P3K. Oh, ambulans siap katanya ya. 1, 2. Wes, tepuk tangan dulu dong buat Faru. Nah, tadi kan milihnya bebas ya. Milihnya bebas dan tadi juga ada apa istilahnya? Ada 1 buah yang ada paku ya. Nah, sebenarnya yang kalau misalkan tadi milih yang ini, ada pakunya. Aman ya tangannya, coba. Terima kasih Pak Rio. Nah, itu salah satu seni sulap di mana resikonya sangat berbahaya dan jangan lakukan ini di rumah. Saya GG, terima kasih. Selamat malam. Tasikmalaya, bangkit dan berkarya. Tadi Magic of Sukapura adalah bagian daripada teater sebetulnya. Artinya seni pertunjukan. Selanjutnya kita akan menyaksikan juga sebuah seni pertunjukan yang merupakan teater juga. Tapi pemaknaannya mungkin berbeda ya. Karena kalau teater dengan makna pertunjukan, itu seni badut yang akan ditampilkan oleh badut Tasikmalaya, itu bagian daripada teater. Silakan untuk dari batik untuk menampilkan pertunjukannya.
Tasikmalaya bangkit dan berkarya. Pandemi COVID 2 tahun ini telah menjadikan berbagai lini masyarakat itu tiarap, termasuk kesenian. Bagaimana kesenian-kesenian pertunjukan itu ditiadakan karena persoalan prokes, persoalan COVID yang ada, sehingga memang untuk penyesuaian terhadap protokol kesehatan itu menjadikan sangat susah untuk seni pertunjukan. Di teater di Tasikmalaya, beberapa teater melakukan tiarap juga, di antaranya itu teater dongkrak, teater yang menjadi tonggak ke akhir-akhir sebelum pandemi itu sangat berkibar di Tasikmalaya. Tapi di samping itu ada Ngaos Art yang justru ketika pandemi dia bergeliat. Ini menarik untuk diperbincangkan, terutama di sini ada sutradara dari teater dongkrak dan ada sutradara dari Ngaos Art. Bagaimana Mang Abo di tengah pandemi ini sehingga teater dongkrak, tolong itu hodamnya jangan dulu bicara ya. Di tengah pandemi ini teater dongkrak kalau tidak salah tidak ada produksi ya. Bagaimana ini? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, karena apa ya? Ini teater dongkrak sebetulnya bukan tiarap. Iya, apa? Tapi menyelamatkan dunia. Gimana? Karena selama ini pandemi kan itu pertentangan antara makrokosmos dan mikrokosmos itu ya. Di dunia global internasional itu sangat gonjang-ganjing. Jadi saya untuk mempertahankan keseimbangan dunia harus ada perisai pertahanan. Karena tidak ada yang mengkanter gitu. Tahu mengkanter? Tidak ada yang mengkanter. Saya hibahkan energi saya ke Ngaos Art. Saya hibahkan energi saya ke Ngaos Art sehingga energinya bertambah gitu. Energinya bertambah gitu. Jadi persoalannya bukan tiarap atau tidak tiarap. Ini persoalan menyelamatkan dunia itu saja. Yeah. Tatanan dunia itu harus terawat. Harus terawat. Kalau saya ikut berproses, apa kata dunia? Siapa yang akan menjaga gawang? Bahaya itu. Itu sebetulnya Tasikmalaya itu adalah alibi dari Kang Jabo. Karena saya dengar sekarang itu dia sedang menjadi tengkulaknya tanah di Tasikmalaya. Yang betul itu sebetulnya. Nah, tentang energi tadi yang dialihkan terhadap Ngaos Art, yang jelas Ngaos Art energinya sangat besar ketika di masa pandemi ini. Tapi nanti pun di samping Ngaos Art, saya akan mencoba ke Teater 28 yang terus bertahan konsisten baik sebelum pandemi maupun ketika pandemi. Nah, di Ngaos Art ini energinya begitu besar, bahkan seperti tidak peduli dengan kondisi yang ada ketika orang-orang harus virtual, live streaming. Ngaos Art tetap ngotot dengan teater teater real, artinya penonton hadir walaupun memang dibatasi. Nah, bagaimana itu sehingga memang Ngaos Art tidak peduli dengan konsep ketika orang-orang harus virtual, tapi Ngaos Art bertahan dengan konsep teater, tahu sebut real atau apalah, mungkin Pak Abe nanti bisa menjelaskan. Teater konkret ya, gimana nih Pak Abe? Bertahan paling bagus, konon katanya salah satu versi bilang itu menyerang. Jadi memang nggak tiarap dan nggak ikut proses, tapi tetap berproses dan menyerang. Ini membalas Kang Jabo. Sama peristiwa dengan barusan, bagaimana kawan-kawan memainkan trik yang tadi sulap, dan bagaimana teman-teman dari batik semacam ya badut di luar, badai di dalamnya. Karena aku melihat ada kesedihan di sana. Gitu. Oh, jero ya. Pun begitu dengan yang kami lakukan ketika bagaimana sih keluhan ini, karena pandemi memang jahat banget ya. Jahat untuk bajai. Ketika ini diendapkan
rasa sakit yang tidak bisa dinikmati, rasa was-was yang tidak bisa, yang terus-terus diwaspadai, sehingga membuat ya dengan bergerak itulah mungkin kita masih punya harapan, tidak hanya cemas aja gitu loh. Sehingga tapi kami juga tahu diri dalam konteks prokes dan sebagainya, sehingga biasanya kami kasih ada beberapa subjudulnya itu menetas sebelum pentas gitu. Jadi ya menetas aja dulu. Memang belum pentas yang betul-betul ideal ya. Kita juga karena teater itu juga bukan matematika, tentu saja ketika masa transisi ini, aku bilang masa transisi sih di zaman virtual ini, ya tentu saja dengan eksplorasi yang ada kita coba main di virtual, tapi kok aku termasuk orang yang sangat kolot mungkin, jadi teater itu masih bagiku masih dua komunikasi gitu. Dia harus dua komunikasi. Ada audiennya, karena 5 poin dari terwujudnya teater itu salah satunya adalah penonton. Jadinya aku masih mempercayai bahwa teater itu dua komunikasi, sehingga langsung dia live, dia harus langsung gitu. Oke, ya itu menarik ya, bagaimana mempertahankan prinsip pemahaman tentang konsep berteater. Tapi di luar itu, Teater 28 ternyata festival monolog itu bisa dibilang gagal secara real, tapi berlanjut dengan cara virtual. Ini bagaimana Teater 28 sehingga harus virtual misalkan, tidak lagi dengan real langsung berhadapan dengan penonton? Ya, harus diakui bahwa pandemi itu selain jadi penyakit juga menjadi guru ya bagi teman-teman kreator. Salah satunya misal dengan anjuran tidak boleh ada kegiatan, seolah-olah apakah kesenian itu harus berhenti. Nah, sementara identitas seorang seniman kan bukan dari nama, tapi dari karya yang dibuat. Artinya ya kita mau tidak mau beradaptasi juga agar kesenian pandemi berjalan, tetapi imun tubuh kita juga harus tetap kuat, salah satu dengan kesenian. Nah, peristiwa festival monolog dengan bentuk virtual itu salah satunya juga merespon dari corona ini. Biasanya kita live langsung berhadapan dengan penontonnya, disaksikan oleh juri. Namun program harus tetap berjalan, artinya ada satu pilihan yang tidak bisa kita nafikan. Salah satunya adalah pertunjukan lewat virtual, itu Kang Acong. Iya. Nah, Kang Tatang, gimana? Apakah memang teater harus menyesuaikan dengan media ketika virtual live streaming ketika di tengah pandemi ini, atau memang tetap teater harus berhadap-hadapan dengan penonton? Ada dua jawaban. Jawaban yang memang kedua-duanya itu dipermaklumkan gitu. Maksudnya gini, bahwa dengan ada dua kelemahan dan ada kelebihannya sebetulnya. Betul tadi dikatakan Pak Abe bahwa teater itu peristiwa langsung dan atmosfer yang dibangun itu secara langsung itu akan lebih terasa. Beda dengan kita melihat sebuah teater dengan media lain, dalam hal ini virtual, ada yang hilang. Tapi dengan kondisi seperti ini, memang ini kalau dikatakan madorot mungkin madorot karena memang ada pandemi ini, yang pada akhirnya mau tidak mau itu juga harus dilakukan dan darurat lah. Ya darurat dan madorot juga gitu. Artinya gini, bahwa ada dua kelebihan. Satu, bahwa virtual itu secara publikasi itu akan lebih luar biasa. Tapi secara atmosfer pertunjukan itu akan hilang karena memang sudah terbentengi dengan sebuah alat, sementara proses teater yang memang utuh itu berhadapan. Betul tadi dikatakan bahwa salah satu kunci teater itu ada penonton dan ada yang ditonton. Di situ ruang pergulatan emosi, ruang pergulatan imajinasi, atmosfer, aura itu akan terasa. Beda ketika kita melihat dengan virtual.
Tapi memang apa boleh buat gitu. Apa boleh buat, kondisinya seperti ini, kesenian harus berjalan ya dengan berbagai macam cara, yaitu termasuk mungkin kreativitas juga masuk ke wilayah kreativitas. Dikatakan guru juga iya, tapi dikatakan membunuh juga iya gitu. Iya. Begitu. Ambigu jadinya. Mang Abo, ini kira-kira ke proses kreatif Mang Abo, pandemi ini ya, pandemi Covid ini punya pengaruh atau enggak sehingga memang Mang Abo sekarang sepertinya beralih profesi ya, meninggalkan dunia teater selama pandemi ini, punya pengaruh atau enggak sebetulnya terhadap proses kreatif Mang Abo di teater? Soal pengaruh ya pasti ada ya, pasti besar sekali pengaruhnya, pasti besar. Tapi mungkin kalau ada ini mah kalau di dalam bahasa kendaraan itu ada oper gigi dulu. Ketika ada tanjakan itu, ketika Anda tanjakan jangan memakai gigi besar. Yang penting tidak mati mesin. Jadi itu strategi kalau Pak Abe menyerang terus, karena Pak Abe ilmu saya sudah diturunkan semua gitu. Kalau saya harus ini dulu, harus langsam dulu, ngarang kogela gitu. Ngarang kogela oper dulu persnelang. Karena ini tanjakan sangat nanjak pisan gitunya. Sangat nanjak pisan gitu. Jadi kalau memaksakan gigi besar itu akan bahaya, akan celaka gitu. Akan patah atau akan mogok di tengah jalan. Jadi saya harus oper gigi dulu ke gigi kecil, ke gigi satu, tapi mesin tidak mati. Itu saja kuncinya. Ya, berarti kesimpulannya berarti Mang Abo memandang pandemi ini cukup berat ya. Karena tanjakan tidak itu, berat. Itu konkret barusan ya, sudah jelas ya tidak jawabannya. Berat karena tidak saya panggul. Kalau saya panggul itu berat, saya pikir ya. Karena jawabannya cukup jelas, barusan sangat jujur ya. Ternyata pandemi Covid ini tanjakan yang sangat tinggi sekali sehingga Mang Abo harus oper gigi sebetulnya. Itu cuman oper giginya ini yang perlu dipertanyakan ya. Itu Tasikmalaya. Kalau oper gigi itu dipertanyakan, justru ini sebuah kebijaksanaan yang maha tinggi gitu. Karena kita harus tahu kapasitas, kekuatan kita begitu. Harus tahu kekuatan itu sampai di mana ini. Ya, jangan dipaksakan, justru ini strategi gitu. Ya. Gimana Kang Tatang, gimana nih? Sepakat nggak bahwa dengan Mang Abo barusan ini cukup berat memandang pandemi ini gitu loh? Atau biasa-biasa aja sih pandemi gitu loh? Dibilang berat ya, dibilang tidak juga ya. Bukti konkret misalkan dibilang berat Kang Abo, walaupun saya melihat ini Kang Abo itu ngambil filosofi bahwa kenalilah dirimu di teater, kan ada kenalilah dirimu maka kamu akan mengenali dirimu sendiri gitu, Tuhanmu. Kenalilah teater, kenalilah diri sendiri maka kamu akan berteater. Mungkin itu yang akan difilosofi Kang Mang Abo. Nah, beda dengan Bung Abe. Bung Abe itu kreatif itu bukan berarti ini justru itu menyerang dengan cara tentu saja dia juga akan memperhitungkan persoalan prokes dan sebagainya. Tidak mungkin, saya yakin ketika menggelar teater juga saya yakin pasti akan mentaati aturan-aturan yang berlaku gitu. Tidak mungkin seperti itu. Buktinya sampai sekarang Pak Abe masih ada. Kalau itu dilanggar, insya Allah Pak Abe pasti ditangkap seperti Kang Bode waktu itu. Dan sekarang itu aman. Iya, gitulah. Bisa jadi sebetulnya Pak Abe ini bahwa teater adalah imunitas. Jadi sehingga memang jangan berhenti karena imunitas. Nah kalau Mang Abo sebaliknya, justru teater adalah virus, harus berhenti dulu, harus oper gigi. Iya kan, kata saya juga tadi. Pak Abo ini yang harus jawab Pak Abo. Kata saya tadi oper gigi itu dari gigi satu. Karena apa? Harus tahu medan. Kalau saya memaksakan itu, dunia makrokosmos dan mikrokosmos itu kacau. Makanya saya harus ini melindungi semuanya gitu. Ya, antara yang nampak dan tidak nampak itu, antara material dan immaterial itu
harus ada apa? Bukan keseimbangan antara material dan non material itu harus ada rileks, ruang hampa udara gitu. Ya. Karena di dalam ruang hampa udara itu semuanya akan ngambang. Tidak ada gravitasi itu. Ya. Saya bukan anak buah Sunda Empire itu. Ya. Sebelum Sunda Empire itu terkenal saya dulu. Sebetulnya saya mau ngomong ini sebetulnya aliran Sunda Empire tadinya mau ngomong itu. Sebelum Sunda Empire saya dulu. Berbicara tentang tatanan dunia itu saya dulu. Ya. Oke, Tasikmalaya, kita akan mendengarkan paparan terakhir ya dari narasumber kita tokoh-tokoh teater yang ada di Tasikmalaya ini. Mudah-mudahan nanti ini teman-teman teater bisa mendengarkan paparannya sehingga ini menjadi energi buat kita semua di Tasikmalaya untuk terus bergeliat berkarya dalam hal ini teater. Mungkin dari Pak Abe dulu bisa menyampaikan pemaparan akhir. Teater yang memilih kita, bukan kita yang memilih teater. Itu terakhir. Oke, Jero ya Jero. Sekarang Mang Abo ini nih. Yang Jero jangan dangkal terus, yang tadi sangat dangkal ini. Di mana-mana anu jero mah ngagali sumur. Anu jero mah ngagali sumur. Di mana ngagali sumur deh pasti jero, pasti turun. Jadi intinya teater itu harus jero. Kan ngagali sumur anu jero mah. Seperti ngagali sumur. Teater itu harus jero seperti ngagali sumur gitu. Dan di dalam sumur kita harus menemukan mata air. Mata air itu. Dan ketika mata air itu kita temukan, maka di situ kesegaran pada tubuh dan jiwa pikiran kita itu kan terasa. Ya, paham. Kalau saya sedikit, teater itu keparat. Ya, kalau saya sih menaruh rasa takzim bagi teman-teman yang masih bergelut di teater. Itu yang dialami saya sendiri, merasa betah hidup di teater. Terima kasih. Ya itu Tasikmalaya paparan terakhir yang jero-jero dan sebetulnya ini baru naik diskusi ini, tapi sayang karena memang keterbatasan waktu ini baru naik, baru hangat, tapi ternyata kita harus berhenti karena waktu yang terbatas. Pada dasarnya kehidupan itu adalah teater dan teater itu adalah kehidupan. Nah, bagi teman-teman yang berteater, bagaimana kita bisa menyerap energi kehidupan ini menjadi sebuah konsep pertunjukan. Karena di teater itu dari dimanapun teater dipertunjukkan, pada dasarnya adalah esensi daripada kehidupan, ruh kehidupan, atau energi yang ditarik dari kehidupan ke atas panggung. Nah, semoga di tengah pandemi ini teater tetap bertahan, karena walau bagaimanapun kalau teater mati maka kehidupan selesai. Sehingga masa depan kehidupan ini ada pada teater. Kawan-kawan Tasikmalaya, semoga di tengah pandemi ini tetap berenergi, tetap mempunyai spirit berkarya, dan semoga pandemi COVID ini selesai di tahun 2021 ini. Terima kasih, saya atas nama moderator Asman Satimutia mengembalikan terhadap MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beberapa pembicara yang barusan. Ini sangat menarik sekali, mampu memberikan sebuah nilai khususnya dalam dunia perteateran di Tasikmalaya. Ada beberapa hal yang patut kita aktualisasikan, berbagai wacana yang oleh para beliau sampaikan. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada berbagai
lembaga yang sudah mendukung, khususnya Hotel City Tasikmalaya. Terima kasih yang sudah memberi ruang buat kami, dan Teater Dongkrak, Beranda 57, Terus Ngaos Art, serta teman-teman yang lain, yaitu ada Magic of Sukapura, ada Badut Tasikmalaya, Batik, dan selanjutnya ada nanti di akhir kita ditutup oleh almarhum Haji Egi akan membawakan beberapa nomor lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warga Tasikmalaya. Hey, what's up? Welcome to Street Magic with me, DJ Riza. Sekarang gue lagi di City Hotel. Kebetulan gue akan bermain Street Magic seperti kayak Demian. Gue minta penonton, boleh kak? Boleh kesini. Oke, kenalin dulu siapa namanya? Rehan. Rehan ya? Ya, Rehan. Rehan, sebelumnya tadi baru kenal ya atau gimana ya? Kita bermain Street Magic dengan identiknya ilusi ya. Kita pernah dimainin sama Demian. Demian tahu ya. Oke, sekarang spesial buat lo ya. Lo pegangin dulu. Bro, di sini kan ada kartu ya. Kartu itu jumlahnya ada 52 ya. Kartunya beda-beda ya. Dilihatin penonton. Beda-beda. Oke. Oke, beda-beda. Sekarang gini aja. Tadi Rehan ya. Rehan cukup tunjuk aja. Tunjuk satu kartu bebas yang mana, bebas yang mana. Ini dilihatin ke kamera sama penonton ya. Tutup, disimpan di situ. Saya tutup lagi. Oke. Fair ya. Gue nggak tahu kartunya apa ya. Oke. Sekarang gini. Buat fairnya, gue simpen kartunya di sini lagi. Simpen. Tadi pokoknya ingetin aja ya kartunya apa. Sekarang gini, bro. Gue tugasin sebagai agen CIA karena gue nggak bawa pistol. Gue bawa ininya lah. Istilahnya sniper. Tembakannya kayak ini. Oke. Sekarang gini. Gue tugasin sebagai agen CIA. Boleh pegang dulu gini bro, oke. Sekarang lo anggap aja, gue di sini ada pistolnya ya. Jangan dibuka dulu, oke? Jangan dibuka dulu. Kan kalau di revolver, di pistol tuh kayak Russian roulette, gue kasih amunisinya 6 amunisi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mau nembak berapa dulu? 2. Yakin ya? 2, yakin ya? Kita nggak janjian atau gimana ya? Oke, di sini ada revolvernya, gue pegang dulu di sini. Lo harus tembaknya ke sini ya. Bisa nggak difokusin di sini? Tembak ke sini, bro. Ada nggak? Kelihatan? Kelihatan nggak? Biasalah. Ada nggak? Nyalain. Oke, di sini. Siap ya. Dalam hitungan 3, lo tembak. Pakai suara aja ya, nggak apa-apa. Berapa kali tadi? 2 kali. Boleh? Bang gitu. Oke, yakin ya? Oke, 2 kali ya. Kita nggak janji atau gimana? Oke, saya simpan dulu. Beda-beda ya, oke? Tadi berapa tadi? 2 kali ya? 2 kali. Oke, langsung aja ya. Kenapa? Oh, kenapa? Langsung aja ya. Sekarang gini, 2 kali ya. Boleh kartunya ini bukan? Pegang dulu, ini. Oke, itu? Kartunya itu bukan? Serius? Serius loh? Serius loh? Liatin, gitu lihat. Bener nggak? Oke. Bener? Bener nggak? Tepuk tangan. Iya, bener. Itu lihat bolongnya berapa kali? Ada bolong? 2 kali. Benar ya? Serius ya? Serius. Oke. Bolong. Warna direungkan ya, Pak? Oke, direungkan. Oke, dan terima kasih buat bro siapa? Rehan. Oke, jangan lupa juga like and subscribe juga my YouTube channel di Riza Fauzi. Oke, terima kasih. Oke. Semut yang kesemutan
Kambing hitam dikambing hitamkan, kebo sendiri tapi kumpul kebo. Gajah terkena kaki gajah. Kenapa hewan selalu dikorbankan? Padahal kita hidup berdampingan. Kenapa hewan selalu dikorbankan? Padahal kita hidup berdampingan. Oh oh. La 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 ram. Ra 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 ram. Cacing sedang cacingan, udang berenang bukan sembunyi. Tikus baik tak berpolitik. Babi marah tidak membabi buta. Kenapa hewan selalu dikorbankan? Padahal kita hidup berdampingan. Kenapa hewan selalu dikorbankan? Padahal kita hidup berdampingan. Oh oh. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oke, spasiba. Fi sa'atil an anna uridu an at-taghni fi arba'atin nadom tosiba. Maaf, saya sebenarnya lancar berbahasa Arab. Tosiba, tosiba, toksinba, tosiba, tosiba, toksinba, oh Samsul. Motorollah, Yamaha, Yamaha, Yamimha, Yamaha, Yamaha, Yamimha, oh Sony. Sony ereksi. Toyota, Toyota, Toya po, Toyota, Toyota, Toya po, oh Samsul. Motorollah, Suzuki, Suzuki, Shinzaikov, Suzuki, Suzuki, Shinzaikov, oh Sony. Sony ereksi. Mitsubishi, Mitsubishi, Mimtatabasa, Mitsubishi, Mitsubishi, Mimtatabasa, oh Samsul. Motorollah, Wuling, Wuling, Waulam nun ghin, Wuling, Wuling, Waulam nun ghin, oh Sony. Sony ereksi. Xiaomi, Xiaomi, Sin Mim Waw Ya, Xiaomi, Xiaomi, Sin Hamzah Waw Mim Ya, oh Samsul. Motorollah, Vivo, Vivo, Fa, Fa, Vivo, Vivo, Fa, Fa, Sony. Sony ereksi. Nutrisari. Oke, thank you. Terima kasih komunitas Cermin.
Berkah selalu, sukses selalu. Syukur waktu 10. Bangkit dan berkarya.